Shalom sahabat luar biasa yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam One Way Ministry untuk memberkati kita semua ya. Saat ini di siang hari ini saya ingin berbagi tentang sharing tentang kehidupan yang saya alami sehari-hari bersama Tuhan ya. Banyak hikmat Tuhan yang diberikan kepada saya pada saat saya doa pagi ya toh. Itu Tuhan berikan yang terbaik dalam setiap kehidupan saya sehingga saya bisa memiliki pengertian yang berbeda dari kehidupan saya sebelumnya. Satu hal yang Tuhan ajarkan sama saya yaitu tentang pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu seperti ini gambarannya saudara. Saya digambarkan seperti gini. Pada saat saya menjadi anak-anak dulu dan saya memiliki orang tua, untuk keperluan saya sehari-hari yaitu untuk sekolah, untuk makan saya, bahkan saya pada saat masih bayi dan anak-anak itu pemeliharaan orang tua itu sungguh nyata dalam kehidupan saya ya. Saya nggak perlu minta-minta, dia sudah selalu menyediakan. Bahkan apa yang saya butuhkan dalam kehidupan saya sehari-hari itu orang tua saya sudah mengetahui semua itu. Ya baik sepatu, baju, buku, penggaris. Bahkan kalau saya mungkin pelajaran saya kurang mampu, saya dileskan lagi itu, cari guru yang suruh pribadi untuk saya supaya lebih pintar gitu ya. Itu pemeliharaan. Makanya itu pengertian yang luar biasa yang Tuhan berikan sama saya. Nah, kadang kita sebagai manusia itu dengan pemeliharaan Allah seperti itu, gambaran seperti orang tua kita ya. Itu saya berbicara masalah bukan orang kaya, orang miskin ya, orang apapun ya. Pada saat orang miskin pun sama aja, dia melakukan berjuang mati-matian untuk anaknya, dia rela berkorban untuk anaknya. Itu baik orang jahat, baik itu orang baik yang cinta sama Tuhan ya, semuanya itu dilakukan dalam porsi yang sama. Ya, kalau bisa orang tua itu umumnya semua mengatakan harus kamu anak-anakku harus lebih baik daripada keadaan orang tua atau orang tua mengatakan bahwa kamu harus lebih baik dari saya. Ya. Bapak ini cuma seperti ini, kalau bisa kamu lebih baik lagi, ya. Umumnya semua seperti itu, baik dalam kondisi kekurangan maupun kelebihan ataupun dalam keadaan apapun. Nah, itulah gambaran Allah kita sebetulnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Itulah gambaran Allah kita bahwa sebetulnya Dia itu menciptakan kita. Melalui orang tua kita dilahirkan, kita dipelihara oleh orang tua kita. Tetapi sebetulnya kita itu ciptaan Allah. Jadi yang bertanggung jawab atas ciptaannya itu sebetulnya yang menciptakan, saudara. Itu loh. Kadang kita itu lupa bahwa Allah itu tanggung jawab atas kehidupan kita. Kita hanya mengeluh dan mengeluh. Begini saudara ya. Pada saat kita menjadi anak, kalau kita di luar orang tua, kita nggak mau jadi anaknya, kira-kira orang tua kita bisa menghidupi kita enggak? Pasti nggak bisa. Kita akan lepas dari berkat dari orang tua kita gitu loh. Dan kasih sayang orang tua itu akan lebih besar daripada kalau kita ikut orang lain, bukan orang tua aslinya gitu loh. Ya, saudara, ini perlu diingat, ini perlu dimengerti betul ini ya. Bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita dengan luar biasa ya. Ini firman Tuhan ini berbicara, nanti cari ayatnya sendiri ya di Alkitab yang mengatakan bahwa aku lebih dulu mengasihi kamu. Ya. Jadi Tuhan itu, Allah itu yang lebih mengasihi kita lebih dulu daripada kita mengasihi Allah. Itu kebalik kalau kita ngomong ya Tuhan aku mengasihi engkau lebih dari segalanya. Enggak, semuanya itu yang betul itu firman Tuhan katakan bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan di dalam perjanjian lama dikatakan sebelum dalam kandungan ibumu, rancanganmu itu sudah ada padaku, kata Tuhan. Kata Allah seperti itu ya. Jadi hidup kita itu sebetulnya terjamin di dalam Tuhan itu. Sudah dicukupkan, sudah dikasih arah, sudah dikasih planning sebetulnya.
Dan apapun yang kita alami dalam hidup ini, ya, jangan digetuni istilahnya itu. Kalau menurut saya ya, jangan digetuni. Bukan menurut saya, maksudnya begini. Menurut saya karena saya sudah dapat pengertian dari Tuhan seperti itu. Kadang kita melakukan kesalahan dan kita kecewa. Ngapain aku dulu coba nggak melakukan kesalahan ini? Kan aku nggak mungkin berdampak seperti ini. Nah, kadang kita lupa bahwa proses kejadian-kejadian yang kita alami di dalam dunia ini adalah suatu jalan untuk menuju hari depan yang lebih baik bagi kita gitu. Nah, kadang kita itu menghakimi seseorang atau mengklaim seseorang, ya kalau bisa kamu itu hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan ya. Tetapi nggak bisa, setiap manusia itu punya istilahnya jalan hidup masing-masing ya. Kita nggak bisa menentukan satu dengan yang lainnya. Nanti kalian bisa komen, bisa protes, terserah, nggak apa-apa. Tetapi saya ingin bagikan dasar firman Tuhan ini kuat-kuat di dalam kehidupan saudara. Semua yang selama hidup di dalam dunia ini, proses apapun yang terjadi dari saudara lahir dari keluarga nggak punya, itu sudah ada maksudnya Tuhan seperti apa. Nanti sampai memane seperti kayak Bob Sadino jualan telur bisa jadi miliarder, dan Tukul Arwana tua-tua baru sukses ya loh. Itu tapi saya cerita tentang kesuksesan secara duniawi ya, bukan sukses secara rohani ya. Saya cerita ini tentang kesuksesan dunia dulu. Nanti saya akan gabungkan dengan kesuksesan yang dimaksud Tuhan seperti apa ya. Makanya gini saudara yang dikasihi Tuhan ya. Manusia itu sudah ada rancangan dari Tuhan, dan semuanya itu rancangan Tuhan itu pasti baik bagi kita, nggak ada yang jelek ya. Makanya pada saat orang salah sebetulnya jangan disalahkan, karena itu proses kehidupan gitu loh. Mereka tega membunuh, mereka tega mencuri, mereka tega melakukan perselingkuhan, mereka tega melakukan semuanya itu ya menurut saya itu proses kehidupan. Ya, tetapi setelah biasanya orang kalau sudah mengenal kebenaran itu biasanya kalau orang yang biasa salah mengenal kebenaran itu biasanya agak ya apa ya? Agak gilo gitu, agak risih gitu ya. Aku kok nggak bisa nyaman ya hidup gaul dengan orang-orang yang seperti ini. Contoh gini, pada saat kita gaul dengan orang-orang minuman keras, tetapi biasanya hidupan kita nggak pernah seperti itu, dan gaul dengan orang-orang merokok, dan biasanya kita nggak seperti itu kehidupan kita merasa ada ketidaknyamanan dalam diri kita. Itu pasti saudara yang dikasihi Tuhan, pasti rasanya kok gak nyaman ya, gak enak kumpul dengan orang-orang yang merokok, yang minum, ataupun yang rusak-rusak, kok gak enak ya. Tetapi bagi orang yang sudah biasa minum, ngerokok dan sebagainya, kalau kumpul dengan orang-orang baik yang gak ngerokok, yang gak wah ini ya gak enak ini, gak gaul iki rasanya, gak cocok, gak match. Istilahnya gelombang listriknya itu alirannya gak sama gitu. Seumpama saya gambarkan itu aliran listrik negatif dan positif ya umpamanya ya. Itu kalau digandengkan pasti nggak bisa konslet. Makanya mereka nggak bisa bersatu. Kita ya seperti itu saudara. Di dalam dunia ini ada suatu hal yang nggak bisa kita konekkan, karena positif dan negatif itu tidak bersatu. Kecuali kalau ya mereka yang positif mau jadi negatif. Nah itu nanti bisa sealiran ya toh, podo negatif. Tapi kalau yang negatif mau menjadi positif satu aliran, lah itu enggak konslet, pasti enggak konslet wes. Kalau posisinya benar, negatif ketemu negatif, positif ketemu positif, pasti enggak konslet. Wes pasti aman gitu loh, enggak ada gesekan. Nah, sekarang itu masalah dunia saudara. Jadi semua itu sudah ada rencana Tuhan bagi kita sebelum dalam kandungan pun. Rancangan Tuhan sudah ada pada kita sebelum kita lahir di dunia ini gitu loh. Ya, ini yang saudara perlu mengerti, bahwa semuanya itu sudah diatur Tuhan indah pada waktunya ya. Dan kita tidak bisa menghakimi seseorang itu bersalah, kamu tidak masuk surga, nggak bisa saudara. Yang penting kita berdoa aja. Kalau kita melihat kok kayak rohani ini kurang, kok apa, itu nanti pada saat kita doa syafaat, Roh Kudus akan tuntun kita kemana kita harus berdoa dan untuk siapa dan orang ini apa gitu. Karena gini saudara,
Tuhan itu ngerti isi hati, pikiran, dan perbuatan manusia itu masing-masing. Jadi dia menuntun kita untuk hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau orang-orang yang percaya Tuhan itu akan dituntun berdoanya. Bukan berdasarkan hawa nafsu. Kadang manusia itu kan doanya yang penting pokoknya rezeki ya Tuhan, berkahi. Ujung-ujungnya minta duit manusia itu. Kelirunya di situ. Ayo benahi sih ya Allah, ya Tuhan, ajar kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Wong lek wis uripe bener, dalane bener, iku rezekine lancar pasti dicukupkan sama Tuhan ya. Tapi nek hidupnya banyak salah, masih tidak berkenan sama Tuhan, hidupnya tidak bener. Contoh gini, nyolokke listrik salah, ya toh? Nyolokke listrik salah, umpamane harusnya itu tempat colokan listrik tangannya kita yang kita masukkan, kita kesetrum saudara, kita cilaka gitu loh, kita malah tidak dapat berkat gitu loh. Tetapi kalau nyolokkan listriknya bener, untuk kipas angin kita colokkan, kipas anginnya nyala ya, kita jadi sejuk, bisa jadi berkat bagi banyak orang gitu loh. Makanya hidup kita itu harus benar dulu di hadapan Tuhan. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, proses manusia untuk jadi benar itu karena waktunya Tuhan, rencananya Tuhan. Jangan kita klaim sendiri. Kadang kita klaim sendiri, "Yes, aku pokoknya berusaha supaya anakku dadi apik." Ngene-ngene. Kalau belum waktunya yang ditentukan Tuhan, itu nggak bisa, saudara. Ya, anak bandel, suami selingkuh, atau sebaliknya istri selingkuh, atau nggak masalah selingkuh lah. Umpamanya melakukan tidak cocok dengan suaminya, jengkel-jengkelan dan sebagainya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya itu proses gitu loh. Kalau sampean sudah ngalami proses itu, nanti akan terbentuk. Karena apa? Sudah ngalami gitu loh. Sudah ngalami, oh aku dulu begini, ternyata nggak enak. Nggak mungkin saya ulangi lagi, karena tidak enak gitu loh. Ya, tapi ujung-ujungnya salah satu perbuatan dosa manusia itu terjadi karena hawa nafsu. Contohnya sudah ada di Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Adam dan Hawa itu. Pada saat dia melihat buah apel, yaitu keinginan dunia, saya gambarkan. Apel itu keinginan duniawi, hawa nafsu. Nah, pada saat kita makan, maka matilah kita. Dan kita terlepas dari terang Tuhan. Nah, gitu saudara. Dunia ini selalu memikat kita untuk kita jauh daripada Tuhan, daripada Allah, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, banyak keinginan-keinginan mata kita, keinginan daging kita, itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Contoh sekarang yang sangat populer adalah HP. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, HP-mu itu untuk memuliakan Tuhan, untuk buka firman Tuhan, untuk baca ayat firman Tuhan, dan untuk mendengar firman Tuhan berapa persennya setiap hari. Kita lebih banyak melakukan yaitu hawa nafsu kita, untuk kepuasan daging kita. HP kita itu dimanfaatkan untuk itu, saudara. Nah, padahal manusia itu nanti pasti mati, ya toh, dihakimi Tuhan. Bukan karena sregep delok HP untuk memuaskan hawa nafsu terus bisa masuk surga tuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan itu, saudara. Lah, makanya sekarang itu kita itu banyak ndak adilnya sama Tuhan ya. Banyak ndak adilnya, banyak ndak sinkronnya sama Tuhan. Karena apa? Waktu kita habis untuk dunia. Padahal dunia itu pasti kita tinggalkan pada saat kita mati, kita tinggalkan. Tapi kita aboti dunia itu. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Manusia itu menurut saya malah kebalik semua fokusnya itu. Nek saya punya rumah, saya kepingin pulangnya ya kembali ke rumah, bukan ke rumah tetangga, saudara. Ya, setelah kita meninggal ya balik ke Tuhan yang menciptakan kita. Ya, masa kita balik tidak ke rumah kita sendiri. Nah, itu sering kita terkecoh oleh kehebohan duniawi. Tapi itu pun sudah dilakukan oleh iblis sejak Tuhan Yesus puasa 40 hari. Setelah puasa 40 hari, Tuhan Yesus dicobai sama iblis. Loh, dikasih semua dunia ini loh. Pengen kabeh Tuhan Yesus, iki kata iblis. Engko lek kon
gelem kuwabe dunia tak kasih, tapi nyembah aku. Loh, ini di dunia itu gambarannya seperti itu, gampang sekarang. Orang-orang yang menyembah dunia itu pasti waktunya untuk Tuhan lebih sedikit daripada untuk Tuhan. Tetapi orang yang setia sama Tuhan, waktunya lebih banyak untuk Tuhan daripada untuk dunia. Tetapi Tuhan tuh cukupkan pasti nanti. Pasti Tuhan cukupkan, nggak mungkin nggak. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini sederhana, saudara. Ini sederhana tapi ini penting sekali untuk sampean itu ngerti bahwa Tuhan itu nggak ingin sampean terjerumus dalam perkara dunia ini sehingga kita semua itu jauh dari Tuhan. Ya, contoh gini, seseorang mencintai seseorang itu, lah wong aku ini gak cinta loh, kok dipaksa kon kawin, kok otomatis cinta itu akan tumbuh. Itu nonsen itu ya saudara. Menurut saya cinta itu memang gak bisa ya, gak bisa dipaksakan gitu loh. Ya, di dunia ini juga seperti itu. Yang kita alami di dunia itu memang harus terjadi. Dan itu membuat proses kita semakin cinta akan Tuhan. Semakin cinta akan Tuhan dan sebagainya. Ini penting sekali saudara. Ya, fokus kita itu mau kemana. Kalau Tuhan katakan iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Fokus kita itu kemana? Tujuan kita kemana? Harapan kita, tujuan ya. Iman, pengharapan. Pengharapan itu, harapan itu adalah tujuan, goal. Sasaran kita mau kemana? Setelah kita memiliki sasaran tujuan goal, kita harus fokus ya dengan dasar kasih. Kasih itu ya pantang menyerah. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu murah hati, panjang sabar, dan segala sesuatu yang untuk kemuliaan Tuhan itu didasari dengan ketulus ikhlasan. Nah, itulah makanya kalau kita sudah punya sasaran, punya goal, ya toh, kita fokus dan kita didasari dengan pengorbanan yang kuat dan gigih, tekun, setia, dan taat untuk menjalankan firman, pasti itu nanti akan ketemu dalam kehidupan kita. Ini ya penting saudara yang dikasihi Tuhan. Kita menyembah dunia, ya toh, dapat dunia semua ini. Tetapi itulah posisi kita pada saat itu kita menyembah setan. Ya, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, enggak, ngopo aku nerima dunia, enggak perlu. Aku nyembah Tuhan wae wis. Aku layak untuk nyembah Tuhan aja, nyembah Allah Bapa di surga. Ya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Itu kelihatannya sepele saudara ya. Mungkin saudara belum berpikir jauh ke sana ya. Jadi selama ini penting aku kerja golek duit, berkati, terlena oleh berkat Tuhan, terlena oleh kegiatan duniawi, sehingga waktu untuk Tuhannya minim sekali ya. Minim sekali. Kita jujur aja lah, mulai hidup sampai sekarang ya toh, tiap hari itu waktu untuk Tuhan itu berapa coba? Waktu kita yang untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan berapa? Terus untuk yang kesenangan hobi kita, pekerjaan kita, dan segala sesuatu. Ya memang kalau kita bekerja untuk melakukan segala sesuatu itu tujuannya, fokusnya untuk memuliakan Tuhan. Ya, tujuannya untuk memuliakan Tuhan dan kita fokus. Ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya bagus, itu luar biasa. Jempol itu yang diinginkan Tuhan, ya toh. Tapi kadang kita tidak seperti itu. Fokusnya kita itu malah bukan ke situ, tetapi kepuasan hawa nafsu kita, gengsi kita gitu. Saya kepingin seperti ini supaya orang lain gak memandang aku lebih rendah, gak memandang aku hina. Nah, bagi saya sebagai hamba Tuhan ya, lebih baik Tuhan saja yang dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Kita itu mau direndahkan seperti apa terserah, gak masalah. Karena kita mati itu dihakimi Tuhan, bukan dihakimi orang-orang yang merendahkan kita. Ya, jadi semangat aja. Hidup itu dijalani, dihina orang. Kamu kere, kamu gak punya, kamu gak ganteng, kamu itu siapa, terserah itu, gak masalah sebetulnya. Yang penting hidup kita berkenan sama Tuhan, menyenangkan Tuhan, itu ya. Menyukakan
Tuhan gitu. Contohnya gini, kita jadi anak menyenangkan orang tua, ya. Terus habis gitu diomong tetangga, wah kowe uripmu ngono. Terserah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita berbakti sama orang tua, hidup benar sesuai ajarannya Tuhan. Ya itu sudah beres itu. Oke ya, sekarang kita harus benar-benar fokus dalam hidup ini ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ajarkan, dikasih dunia tapi sembahan iblis, Tuhan nggak mau ya. Kita sekarang terlena oleh dunia ini ya. Ya mobil, ya kebutuhan sehari-hari, ya uang, ya itu memang kita butuhkan lah selama kita hidup di dunia, kita memang butuh itu. Tetapi sebetulnya fokus kita tidak harusnya ke sana. Fokus kita itu harusnya tetap ke Tuhan ya. Makanya dari itu gini, semua seperti orang tua itu pasti rela berkorban untuk anaknya. Kita ini ciptaan Tuhan, kita ini ciptaan Allah. Berarti Tuhan itu pasti sudah ngerti kebutuhan kita apa. Nah itulah pada saat kita jadi anak, kenapa kita yakin bahwa orang tua kita itu sanggup mencukupi, memenuhi kebutuhan kita meskipun tanpa kita minta ya. Tetapi kepada Tuhan kenapa kita nggak pernah percaya? Terus kita itu wah nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu, akhirnya jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Tetapi sebetulnya itu pun tidak masalah sebetulnya kalau kita bisa memiliki pemikiran bahwa itulah proses dalam kehidupan ini untuk menjadi lebih baik dan cinta Tuhan. Ya, ini proses cinta Tuhan itu memang seperti itu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi saya ingatkan lagi, jangan fokus pengharapan kita, tujuan kita, sasaran kita adalah duniawi. Karena pada saat kita fokus tujuan kita duniawi, hawa nafsu kita, fokus kita adalah untuk dunia, maka apa yang kita lakukan sia-sia di hadapan Tuhan. Karena pada saat kita fokus pada dunia, pada saat kita meninggal, semua itu tidak ditanyakan Tuhan. Berapa sugihnya saya, berapa pinternya saya, itu tidak ditanyakan Tuhan. Yang ditanyakan Tuhan, berapa banyak kamu melakukan firman Tuhan dan bermanfaat bagi sesamamu. Itu yang ditanyakan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo, fokus lagi. Sembah Tuhan, banyak waktu untuk Tuhan. Lakukanlah apa yang kegiatan kita sepanjang hari hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, dan oke. Oke, sobat ambiar kalau katanya Mas Didi Kempot, ya toh. Kalau saya sobat yang diberkati Tuhan atau sobat luar biasa, menjadi pelaku firman yang luar biasa. Oke, seri khotbah tentang cinta Tuhan Yesus menjadi teladan sedari muda. Ini terus akan berlanjut. Ini seri keempat, ya toh. Biarlah pandangan yang sederhana ini bisa mengubah pandangan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Dia sama ibaratnya seperti orang tua kita. Tanpa kita minta pun Dia sudah mengerti kebutuhan kita pada saat kita menjadi anak. Ya, orang tua akan mati-matian berjuang untuk membesarkan anaknya lebih baik daripada keadaan orang tuanya gitu ya. Nah, Tuhan itu sangat lebih seperti orang tua ya, karena Dia yang menciptakan kita itu pasti mencukup. Nah, itu keimanan kita itu kadang rogol. Dengan rogol itu istilahnya bahasa Indonesia itu runtuh ya, gugur, iman kita gugur karena keadaan dunia ini yang memaksa kita untuk menjadi orang yang ingin diperhatikan, orang yang ingin merasa bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain, orang yang merasa pokoknya lebih. Kalau dia belum mencapai itu, dia akan kejar dunia ini. Dengan apa? Yang memperkaya diri, supaya kalau kaya kan dipandang orang. Loh, lek nyumbang kan kelihatan gitu kan. Tapi Tuhan ajarkan lagi ya, kalau memberi orang itu jangan diketahui tangan kiri loh. Sing saawak loh, sing satu badan aja nggak boleh ngerti loh. Ngasih tangan kanan, tangan kirinya nggak boleh tahu. Ya toh, kalau manusia lebih banyak ya sumbangan sosial. Ini pasti
menunjukkan jati dirinya. Iki lho, aku iki lho wis nyumbang, ya. Dunia itu mengajarkan begitu, tetapi Tuhan nggak perlu diketahui. Ya, nyumbang, bantu orang itu nggak perlu diketahui orang lain, nggak penting. Itu biar Tuhan sendiri ya. Jadi gini saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu tahu isi hati, pikiran dan perbuatanmu. Dan Dia menyertai dimanapun kamu berada. Pada saat kamu berbuat dosa, ya itu terserah jenengan ya. Pada saat dulu saya juga berbuat dosa, itu saya diingatkan Tuhan, sebetulnya Tuhan itu menyertai kita kemanapun berada. Sebetulnya Tuhan itu melihat pada saat kamu berbuat dosa itu, Tuhan melihat, yo terus nombang ora popo, yo ora popo. Engko pada saatnya kowe mesti bertobat, Bang. Kowe bertobat mesti. Tapi sebetulnya Tuhan sedih melihat itu karena apa yang kita pikirkan masih di pikiran aja Tuhan sudah tahu. Ya tahu apalagi tubuh kita melakukan perbuatan itu. Wah, wis tambah. Tuhan sedih sebetulnya, nangis ya. Makanya lihat seri khotbah saya yang di pertama, kedua, dan ketiga ya. Di situ sudah dibahas tentang itu. Makanya saya nggak bahas itu lagi, yaitu kenapa kita harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus menjadi pelaku firman. Yang pertama, kenapa kita harus cinta Tuhan Yesus. Nah itu sudah ada semua saudara. Ini seri keempat ini cuma hanya sharing, membagi pengalaman hidup saya. Saya diberi pengertian oleh Tuhan bahwa hidup ini sebetulnya Tuhan pasti jamin ya. Sebelum dalam kandungan ibu kita sebetulnya Tuhan sudah rancangkan kehidupan kita. Coba dicari di Perjanjian Lama itu sudah ada ayatnya ya. Memang saya sengaja tidak akan mencantumkan ayat-ayatnya di apa, tulis ya. Kalau di Google sekarang kan gampang, atau di Alkitab itu gampang ya, ditulis saja kata-katanya nanti keluar semua. Ayatnya itu pasti ketemu di situ ya. Jadi saudara biar sregep baca firman, biar buka firman gitu ya. Meskipun di Android tidak masalah gitu ya. Sekarang yang perlu waktu kita harus lebih banyak untuk Tuhan. Karena begini, kalau orang-orang yang fokus waktunya lebih banyak dilakukan, dia akan semakin ahli. Dokter waktunya untuk belajar kedokteran, terus dia kan ahli jadi dokter ya. Demikian juga kita sebagai pelaku-pelaku firman, kita harus banyak baca firman supaya kita ahli, ngerti akan sebetulnya Tuhan seperti ini harus kita lakukan gitu ya. Itu nanti kita ahli di dalam Tuhan. Maksudnya gini, kita itu bisa menjadi berkat bagi orang banyak, bukan untuk kesombongan ya, bukan untuk jadi kesombongan bahwa kita itu wah terus aku pinter kok jadi pendeta mama gitu. Jangan, nggak usah seperti itu. Kita itu keset, saudara. Kita itu hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu sebetulnya keset. Yang juragan kita ya Tuhan Yesus itu, saudara. Kita itu kayak keset gitu loh. Jadi ngingetkan orang-orang yang kotor itu, kotorannya nemplek di kita semua, di keset. Jadi kita itu cuma keset. Jadi tempat injek-injeknya orang-orang itu loh keset. Hamba itu pelayan di bawah posisinya. Itulah diri kita sebetulnya, hamba-hamba Tuhan. Bukan yang dimuliakan, diagung-agungkan. Wah top kamu gini, kamu top gini. Bukan begitu saudara. Gak usah seperti itu. Enak jadi keset aja. Biar Tuhan yang dimuliakan gitu. Ya dalam hidup ini. Nyantai aja gitu saudara. Jadi di apapun direndahkan, di apapun nggak masalah. Itu yang Tuhan yang tahu semua, nanti Tuhan yang nilai, Tuhan yang apakan, Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Coba kita ada kelihatan orang salah ya kita doakan ya, kita rendah hati, memaafkan, bukan mengampuni, memaafkan kesalahan orang itu dan kita bawa ke Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosanya ya. Itu seri-seri khotbah saya yang di depan, dilihat di YouTube ya, di channel YouTube dilihat. Nanti semakin cinta Tuhan, komen boleh, dan saran-saran supaya pelayanan Tuhan ini lebih baik lagi dan menjadi berkat bagi orang banyak ya. Oke, seri keempat ini bercerita tentang yakino ya, percaya bahwa sebelum dalam kandungan ibumu kita dilahirkan di dunia ini sudah ditetapkan Tuhan, rancangan kita itu sudah ada di dalam Tuhan. Makanya jangan komplain, saya kok begini, saya kok begitu, saya kok lahir dari keluarga miskin, saya kok jadi orang negro, saya kok jadi orang Cina, saya kok jadi orang Jawa. Semua itu nggak bisa milih saudara ya. Makanya semua saudara seiman ataupun tidak saudara seiman, maksudnya gini, semua manusia itu diciptakan nggak bisa milih. Kalian atau kita semua itu nggak bisa sombong. Aku lo dadi anak wong sugih ngene, gak iso, karena itu nggak bisa milih saudara. Makanya kalau ada orang-orang yang sombong gitu ya, saya kasihan aja ya, saya bantu doa supaya
kalian bisa menghargai orang lain. Karena manusia itu dicipta nggak bisa milih, saudara. Jadi Islam, jadi Kristen, jadi Buddha, jadi Hindu, jadi orang Amerika, jadi orang Afrika, itu semua nggak bisa milih. Itu Tuhan sudah tetapkan kita diciptakan banyak bangsa di dunia ini karena perbuatan dosa manusia dulu ya, pada zaman Menara Babel. Akhirnya dipisahkan jadi banyak bangsa. Makanya itu sekarang kita harus menghargai sesama manusia, apapun agamanya, apapun perbedaan kita saling membantu mendoakan yang terbaik untuk menjadi pelaku firman. Semuanya sama, di agama apapun itu mengajarkan kita untuk melakukan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kemuliaan nama Allah gitu loh. Jadi semuanya itu untuk ke sana, bukan untuk gengsi-gengsian, ya, untuk kebaikan kita, kebesaran kita diketok-ketok. No, tidak penting kata Tuhan, itu tidak penting. Wong ngasih persembahan aja, ngasih orang lain, bantu orang lain, bisa tangan kananmu ngasih, tapi tangan kirimu jangan sampai tahu. Itu aja yang di dalam satu tubuh aja nggak boleh tahu, apalagi yang di luar-luar gitu. Kita pamer-pamer gitu. Kalau ngasih berkat, membantu orang lain dan sebagainya, jangan seperti itu, saudara. Itu bukan jalurnya ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu, kalau Allah itu maha pengasih, penyayang, pemurah, pemaaf, pengampun dan segalanya, itu yang benar yang harus kalian lakukan, gitu loh. Itu yang harus kita jalankan, ya, supaya kita benar-benar hidup fokus hanya untuk memuliakan nama Allah, ya, nama Tuhan. Nama Tuhan kita muliakan, kita tinggikan melalui perbuatan kita yang benar sesuai ajaran Tuhan. Jadi kita bermanfaat bagi orang banyak dan disukai semua orang, ya. Itulah yang Tuhan ajarkan sama kita. Oke, sharing seri keempat ini supaya bisa menjadi berkat dan membawa kita semakin cinta akan Tuhan, ya toh? Yaitu fokus, tetap percaya bahwa Tuhan itu seperti orang tua kita yang selalu memelihara. Anak tanpa meminta, orang tua sudah tahu. Bahkan orang tua kepingin dia lebih baik daripada kehidupannya, lebih baik daripada keadaan orang tuanya. Tetapi nek kita lebih baik dari Tuhan, ya janganlah. Karena dia yang menciptakan kita kok, ya. Kita sudah standarnya sesuai ajaran firman Tuhan aja, itu sudah baik, sudah cukup dan berkenan di mata Tuhan. Sudah itu aja. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan salam sobat luar biasa, ya toh. Bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah dalam segala hal dan tekunlah berdoa, ya. Salam One Way Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.